Sejak beberapa pekan terakhir, para pembudidaya kerang hijau di wilayah Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan sedang galau. Hal itu karena produksi kerang hijau mereka sedang menurun drastis sejak cuaca ekstrim melanda wilayah pesisir pantai Lampung. Saat ditemui di sentra budidaya kerang hijaunya Selasa siang, para pembudidaya terlihat sedang memanen kerang hijaunya. Namun setelah menanti selama sekitar 5 bulan, hasilnya sangat jauh dari harapan mereka. Dijualnya lewat mana itu? Jika biasanya dalam satu kali panen mereka bisa mendapat sekitar 10-15 kg dari satu media tanam berupa ban bekas. Namun kini hanya mendapat sekitar 1-5 kg saja. Kondisi itu membuat mereka merugi hingga jutaan rupiah. Sekarang Pak? Nah kalau sekarang ini satu ban bundar itu cuman setengah kilo sampai 1 kilo, paling banyak ada yang 5 kilo, cuman 1-2. Jadi saat ini kami mengharapkan sekali binaan dari pemerintah. Kalau nggak ada bantuan gini Pak, kita bertahan gini bisa terancam nggak nanam lagi apa gimana gitu Pak? Kayaknya bisa terancam nggak nanam lagi, hanya modal sisa-sisa makan paling. Menurunnya pendapatan mereka hingga 90% itu membuat mereka kesulitan membayar pinjaman modal. Karena untuk sekali tanam dibutuhkan biaya hingga 30 juta rupiah. Namun kini hanya mendapat sekitar 5 juta rupiah per 5 bulan. Kondisi itu menurut mereka adalah yang terparah dalam beberapa tahun terakhir. Meski harga jual kerang hijau naik, namun tetap tidak bisa menutupi kerugian yang dialami dan terancam gulung tikar. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Akibat harga komoditas karet terus anjlok sejak beberapa bulan terakhir, sejumlah petani di Desa Tunas Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat, memilih menebang pohon karet miliknya daripada terus merugi. Para petani getah karet ini akan beralih menanam singkong sebab harganya yang masih sering stabil. Pada Selasa siang, harga getah karet petani yang dibeli tengkulak hanya kisaran Rp6.000 per kilogramnya. Harga tersebut sudah turun drastis dibandingkan awal tahun lalu yang masih di kisaran Rp10.000 per kilogram. Meski demikian, bukan tidak mungkin para petani ini akan kembali menanami kebunnya dengan pohon karet jika pemerintah membantu mereka dengan pengadaan bibit dan berjanji bisa menstabilkan harga getah karet minimal Rp9.000 per kilogram. Kenapa Pak kebun karetnya ditebangin Pak? Masalahnya udah nggak produktif, terus harga karet udah nggak naik-naik. Terus ini mau ditanamin apa Pak? Rencananya mau ditanam singkong, masa harga singkong kayaknya naik terus ini. Ini sudah berapa tahun Pak kira-kira? Kira-kira udah 15 tahun ini Pak. Menurut Tengkulak, harga getah karet mengalami penurunan secara bertahap sejak awal tahun 2021 lalu. Meski demikian, para tengkulak tidak tahu penyebab turunnya harga tersebut, sebab harga getah karet di tingkat tengkulak mengikuti harga beli dari pabrik. Kalau untuk harga karet harian itu 6.000, cuma semua kan kembali dari mutu, kualitas. Kalau bagus ya lebih dari harga yang segitu. Dan juga kan di sini kebun karet udah terlalu banyak yang tebang, tanamin singkong. Terus harapan kedepannya Pak seperti apa Pak? Ya, harapannya sih untuk petani karet sama pemerintah kalau bisa mah segera mungkin untuk membenahi karet harga yang lebih bagus dari sekarang ini gitu. Pemerintah diminta membantu menstabilkan harga getah karet di Lampung. Jika tidak, maka alih fungsi tanaman getah karet ke komoditas lain akan terus terjadi, dampak lesunya gairah petani perkebunan karet. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Satu lagi destinasi wisata eksotis yang dijuluki surga tersembunyi di Lampung Barat, namanya air terjun berjuluk Bidadari Medagis. Lokasi tepatnya ada di wilayah Dusun Mekarjaya, Desa Pancurmas, Kecamatan Lombok Seminung.
Disebut surga tersembunyi karena untuk menuju tempat indah tersebut diperlukan perjuangan cukup melelahkan. Dari perkampungan terakhir, perjalanan harus ditempuh dengan motor trail, melintasi jalan setapak yang langsung berbatasan dengan tebing dan jurang. Jika pengendara tak andal, bukan tidak mungkin bahaya tergelincir atau terperosok ke jurang bisa terjadi. Belum selesai sampai di situ, perjalanan harus diteruskan dengan berjalan kaki. Pengunjung yang belum biasa dengan wilayah ekstrim sangat tidak disarankan. Sebab pengunjung harus melalui jalan setapak dengan kontur selalu menanjak dan juga licin. Tak jarang pengunjung terpeleset saat melintasi jalan menembus hutan belantara itu. Namun sesampainya di lokasi, semua lelah terbayar lunas. Keindahan air terjun setinggi sekitar 40 meter dengan airnya yang jernih membuat siapapun akan merasa segar usai mandi di bawahnya. Curugnya bagus ya, bagus, masih alami, dan suasananya juga masih natural. Tadi Mbak banyak kepeleset ya, kenapa itu? Licin, beneran licin, jadi jalannya itu tebing-tebing begitu, jadi kita harus hati-hati. Kemudian banyak longsoran kecil-kecil begitu, jadi kalau nggak hati-hati memang wajib terpeleset sepertinya. Tapi seru. Air terjun berjuluk Bidadari Menangis diakui pengelolanya jarang didatangi pengunjung karena lokasinya yang tidak mudah dijangkau. Namun salah satu lokasi favorit pengunjung adalah sebuah batu besar di bawah air terjun yang menurut legenda merupakan lokasi Bidadari Menangis. Ya alhamdulillah orang-orang yang suka terajang rata-rata mampir ke sini, mandi di sini lah. Off-road ya, Mas? Iya. Off-road itu orang dari Lombok Minung, dari Kluy, banyak itu yang Lumayan banyak juga yang kesini ya, iya. Walaupun treknya sulit iya, lah ya. walaupun badannya seperti badan jalannya seperti ini, tapi tetap mereka berkunjung ke sini. Oke. Ya walaupun jalannya berliku-liku susah ini, jadi mereka itu setelah nyampe itu terbayar itulah kecapeannya dia itu. Untuk mencapai air terjun tersebut, kita harus menempuhnya sekitar 3 jam dari Kota Liwa. Pengunjung juga hanya diminta biaya seikhlasnya untuk masuk dan biaya ojek trail. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.